Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita kembali beraktivitas. Semoga hari ini kita bersuka cita dan selalu diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan. Kiranya renungan ini dapat memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah mengecewakan kami, Bapa yang turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Teristimewa bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan, menyimak channel ini Bapa, kiranya kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan. Ketika mereka lemah, Engkau kuatkan. Ketika mereka sakit, Engkau sembuhkan. Ketika mereka diizinkan Tuhan ada pergumulan, Tuhan tolong beri kekuatan serta jalan keluar. Dan diberkatilah mereka semua Bapa yang berkekurangan saat ini dimanapun mereka berada. Harapan dan kerinduan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, kiranya harapan yang sama juga dinyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka berkecukupan di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 15. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Janganlah hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Jadi saudara, kita harus memahami bahwa kehidupan ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kehidupan orang percaya ini telah ditebus dan telah dialihkan di dalam kehidupan yang terang. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Cara hidup kita selalu keinginan-keinginan dosa yang kita lakukan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kemudian mengakui Dia dalam segala aspek kehidupan kita, dan kita diubahkan yang dulunya saudara hidup di dalam dosa, sekarang menjadi saudara hamba kebenaran. Oleh karena itu, ketika Tuhan sudah melakukan pembaharuan dalam hidup kita, baiklah kita harus memahami bahwa hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Saudara, janganlah kita hidup seperti orang bodoh. Nah, pengertian orang bodoh adalah orang bodoh itu adalah tahu yang benar, sudah melihat yang benar, tapi masih saja percaya kepada hal-hal yang tidak benar. Jadi dia sudah tahu kebenaran, sudah melihat kebenaran, sudah banyak hal yang tentunya dialami oleh orang-orang bodoh. Tapi saudara masih saja percaya kepada hal-hal yang tidak benar. Pada hal-hal yang tidak benar ini yaitu hal-hal yang tentunya berkaitan dengan gosip, masih saja percaya kepada gosip. Berkaitan kepada ramalan-ramalan, masih saja percaya. Berkaitan kepada nasib hidup, masih saja percaya. Dan orang-orang yang seperti ini, saudara, dia tidak akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sebab orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang saudara tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Tapi dia lebih percaya pada dirinya sendiri, dia lebih percaya kepada omongan orang lain, dia lebih percaya daripada mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia percaya dengan kekuatannya sendiri, sehingga dia akan terjebak dengan hal-hal yang dia percaya. Oleh karena itu ditegaskan kita harus menghindari, saudara. Kita harus benar-benar memahami dan menyadari bahwa cara hidup seperti ini akan merugikan hidup kita ke depan. Oleh karena itu, hiduplah seperti orang-orang yang bijak. Orang yang bijak ini adalah permulaan takut akan Tuhan. Dia takut melakukan dosa. Hidup selalu berorientasi pada mau menyenangkan hati Tuhan.
berorientasi pada hal-hal membantu orang, melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. Dan orang-orang yang bijak ini selalu hidup berkemenangan, saudara. Selalu mengerti dan memahami. Dan tentunya orang-orang yang bijak ini, saudara, selalu dijauhkan dari hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Karena sebenarnya dalam hidup ini, saudara, kita harus paham, kita harus mengerti bahwa hidup kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Dikatakan dalam ayat 16, pergunakanlah sebaik-baiknya dalam setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Pergunakan waktu yang ada, karena masa-masa ini adalah masa yang jahat. Banyak kejahatan kita lihat di dunia ini. Moralitas manusia semakin bobrok. Makanya saudara, kita harus berbeda dari mereka, sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, poin yang pertama, saudara, bahwa melatih diri dan menguasai. Saudara, melatih diri dan menguasainya. Mari kita melatih diri dan menguasai, agar kehidupan kita ini selalu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah mari kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, supaya kehidupan kita selalu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari perhimpunan dan persekutuan ibadah, karena itu tidak bermanfaat. Itu akan membuat kehidupan kita akan semakin, saudara, banyak persoalan yang kita hadapi. Bersemangat, rajin beribadah, sungguh-sungguh beribadah, bergantung kepada Tuhan. Pasti kita akan melihat kuasa Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita, saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijak, sehingga rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Saudara, saya mau tekankan dan saya mau sampaikan kepada saudara, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Mari tetap kita berjuang, mari kita tetap semangat, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan hidup kita. Jangan lagi berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi perhatikanlah hidup kita untuk menjadi orang-orang yang bijak. Sebab Tuhan melihat setiap kehidupan kami transparan di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Kalau saat ini engkau berbuat dosa, tinggalkan itu. Kau bertobat, karena Tuhan punya rencana bagi engkau. Kalau kau sekarang ini, saudara-saudaraku yang mengalami banyak persoalan, cari solusinya. Solusinya hanya dalam Tuhan. Menyerahkan seluruh persoalanmu, kemudian setia kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas setiap persoalan. Kalau engkau saat ini mengalami sakit penyakit, hadapilah dengan penuh ucapan syukur. Jangan menyerah, jangan berputus asa, sebab ada rencana Tuhan yang terindah bagi engkau. Mungkin engkau diizinkan di proses, tapi sebuah proses itu mendatangkan sukacita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini akan bermanfaat dan memberi kita kekuatan baru terus berjalan dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.